Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Melania Eka Prestala Sariningrum dari jurusan PGSD Angkatan 2021 Universitas Borneo Tarakan. Di video kali ini saya akan membahas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kaitannya dengan Islam. Pada zaman modern ini, manusia tidak akan dapat meningkatkan kesejahteraannya tanpa memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedemikian kompleksnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengakibatkan ketertarikannya dengan manusia tidak dapat dibuka dan menyebabkan tidak mau manusia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan banyak manfaat dan memudahkan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari masyarakat. Kemajuan teknologi menghasilkan modernitas yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi, mobilitas sosial, ekspansi atau perluasan budaya. Dalam surah Al-Alaq menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dari segumpal darah yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai seluruh alam semesta beserta isinya. Dia juga mengetahui semua yang tidak manusia ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta agar manusia dapat mengerti dan mempelajari apa yang telah diciptakannya. Tidak hanya beribadah kepadanya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyuruh hambanya untuk menimba ilmu, yang mana mengejar ilmu adalah bagian dari ibadah. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, berbeda dengan pandangan dunia barat yang melandasi pengembangan ipteknya untuk kepentingan material. Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah. Selain itu, iptek juga sebagai pengabdian muslim kepada Allah atau spiritual, dan mengembangkan amanat Khalifatullah, wakil Allah di muka bumi untuk berkhidmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Belajar dan mengembangkan iptek merupakan bentuk keimanan seseorang dan menjadi daya penggerak untuk menggali ilmu, memandang betapa pentingnya mempelajari ilmu-ilmu. Surah Al-Alaq merupakan wahyu pertama dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan isi dari wahyu pertama itu adalah perintah untuk membaca. Namun maksud membaca di sini bukan membaca tulisan, karena tidak mungkin Nabi Muhammad SAW membaca tulisan, sedangkan ia adalah seorang yang ummi, tidak bisa membaca. Kemudian apa maksud dari membaca yang ada pada ayat pertama surah Al-Alaq? Maksud dari membaca di sini adalah membaca realitas alam dan realitas manusia. Maka, perintah membaca di sini adalah mengamati atau meneliti realitas yang ada di alam semesta seperti budaya, ritual, adat istiadat, ekonomi, termasuk pengetahuan dan teknologi, serta realitas yang lainnya. Sehingga ketika kita sudah mengamati dan meneliti, maka akan menghasilkan ilmu pengetahuan dan pada akhirnya kita akan memahami realitas-realitas tersebut. Allah menurunkan wahyu ini paling pertama karena wahyu ini memiliki makna yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Aktif dalam menciptakan langit dan bumi, silihnya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit air, lalu dengan air itu, Dia hidupkan bumi sebelum mati keringnya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang konsepnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat kedua ayat 164. Dari ayat tersebut, maka secara tidak langsung Allah juga memerintahkan kita untuk mengamati dan meneliti dengan menggunakan akal kita, agar dapat memahami ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian video pembahasan dari saya mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi serta kaitannya dengan Islam. Saya Melania Eka, undur diri.